Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, sebelum saya terangkan tentang suratul Fatihah, karena suratul Fatihah adalah salah satu rukun salat, maka kita wajib membacanya sesuai dengan tajwidnya, kemudian tartilnya, kemudian makharijul huruf dan sifat hurufnya harus kita kuasai. Karena ini namanya rukun, kalau kita salah saja membacanya, maka menurut jumhur ulama tidak sah salat kita. Insyaallah nanti saya akan terangkan sedikit tentang tajwidnya, kemudian cara membacanya. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perhatikan baca basmalah, bis di sini ya. Sinnya sukun, maka sifat asofirnya harus jelas. Asofir adalah suara desis burung. Bis, jadi jelas sin matinya, sin sukunnya. Bismillah ya, lahnya cukup satu ayunan saja, tidak boleh terlalu panjang. Misalnya Bismillah, nah itu terlalu berlebihan. Cukup satu ayunan saja, yang namanya matobi'i ya, satu ayunan atau dua harokat, dua ketukan. Bismillahir, nah ro-nya sini dibaca tipis atau tarkik, karena sebelum huruf ro ada huruf yang berbaris kasro, maka ro-nya dibaca tipis. Hirroh, nah haknya hati-hati, haknya hak kecil. Hak ini makhrajnya ada di tengah tenggorokan ya, jadi lidahnya ada di tengah-tengah. Ha, nah seperti itu. Hirroh kecil ya, jangan hirrohman, huruf hak besar. Hirrohmanir nirrahim, hak kecil lagi di sini, ro-nya juga tipis dibacanya. Hirrohmanir, nah dibaca tipis. Nir, jangan nir. Nah, kalau nir tebal, nir. Nah jadi jaubnya ya, perubahan mulutnya nir itu ya ada ke samping, nir. Nah begitu. Nirrahman ya, hirrahmanirrahim, hak kecil him. Nah di sini mimnya harus sempurna kita ucapkan sesuai dengan hak hurufnya, yaitu huruf syafatain. Salah satu huruf syafatain harus dua bibirnya kita tutup. Him. Nah seperti itu. Kemudian alhamdulillah, hati-hati. Jangan sampai lamnya ini memantul atau tawalud. Ya jangan sampai menjadi ale. Tapi cukup kita tegaskan membacanya supaya tidak memantul, maka hak huruf lamnya harus kita sempurnakan. Lam itu adalah ujung lidah makhrajnya, ujung lidah bersentuhan dengan gusi bagian atas. Di gigi seri di atasnya ada daging, nah itulah makhraj lam. Kita sentuhkan ujung lidahnya. Al. Nah, jadi jangan sampai mantul, jangan sampai dibalikan al. Nah, kita tempelkan lidah kita ke gusinya. Al ha. Nah, di sini hati-hati, hanya ha tipis ya. Jangan dibaca alhamdu. Kalau alhamdu jadi ha besar. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Hati-hati mimnya juga jangan sampai memantul, jangan sampai alham. Nah, enggak boleh mantul. Cukup di sini kita anabru namanya bacanya. Di sini juga anabru, tegaskan membacanya, jangan sampai memantul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah,
di sini ada mad tabi'i, mad asli, cukup satu ayunan saja, sama seperti di sini juga satu ayunan ya. Tidak boleh berlebihan. Misalnya alhamdulillah. Nah, di sini kita benar, tapi di sini alamin. Nah, A-nya terlalu panjang, ya namanya kita enggak konsisten tentang mad tabi'i. Kalau di sini 2 harokat, maka di sini juga harus 2 harokat, karena memang itu mad tabi'i harus satu ayunan atau 2 harokat. Alamin. Nah, mad arid sukun. Sementara untuk belajar ya, kita baca 4 harokat atau 5 harokat, 4 ketuk atau 5 ketuk. Sebenarnya boleh 2 ketuk, tapi kita harus ngerti kalau misalnya di sini 2 ketuk, maka di sini juga harus 2 ketuk. Tapi untuk tahap belajar ya, biar lebih mudah dipahaminya, kita baca sini 4 atau 5 ketuk ya. Alamin. Nah, di sini hak huruf nunnya hati-hati, harus kita sempurnakan. Jadi nun itu ada di belakang huruf lam makhrajnya. Kalau tadi lam ujung lidah bersentuhan dengan gusi atas, maka mundur ke belakang sedikit, ujung lidahnya naik ke langit-langit sedikit. Nah, itulah huruf nun. Lam nun. Nah, jadi alamin. Nah, cukup satu ketukan saja ya. Jangan sampai alamin. Nah, itu terlalu lama. Enggak ada tasdid di sini ya. Kemudian ro-nya dibaca tebal. Ar-Rahman, jangan sampai tapi ya, tebal ya, tafkhim ya. Ar-Rah, nah hati-hati haknya. Hanya hak tipis, dilatih hak tipisnya. Jangan sampai Ar-Rahman, nah itu hak besar. Ar-Rahmanir, nah ro-nya tipis karena sebelum huruf ro ada huruf yang berbaris kasrah. Nirrahi, tipis kecil lagi ya. Hi tipis, him. Nah, sini mimnya kita sempurnakan hak hurufnya. Him. Jawabnya kita tutup ya, karena hak huruf mim adalah huruf safatain, huruf yang keluar dari 2 bibir. Ma cukup satu ayunan saja atau 2 harokat. Malikiyau. Nah, ini wawunya, madlinnya. Kalau misalnya wawunya bersukun ya, maka harus sempurna huruf u-nya. Jangan yau, tapi yau. Nah, jauh mulutnya yau ke depan. Maliki yaumiddin. Nah, di sini harus 4 atau 5 harokat untuk mad arid sukun. Kita bacanya sementara ya. Kemudian iya. Nah, apabila ada huruf yang bertasydid selain huruf nun dan mim, maka bacanya harus disyiddah saja, harus ditekan, tidak boleh diguna. Tidak boleh seperti ini misalnya. Iya. Nah, itu enggak boleh. Cukup ditekan saja. Iyyaka kecuali nun dan mim nanti kita baca, kita pelajari berikutnya. Cukup ditekan. Iyyaka hati-hati di sini jangan sampai ka-nya, jangan sampai iyyaka, enggak boleh panjang ya. Cukup di 1 harokat saja ya. Maaf, 1 ketukan saja. Iyyaka nah sini ain ya, bukannya hamzah, bukannya na, tapi na. Ain itu makhrajnya adalah sama seperti huruf ha di tengah tenggorokan. Ha na ya. Iyyaka na'budu. Nah, hati-hati di sini kadang-kadang kita tanpa sadar terseret menjadi panjang. Padahal di sini enggak ada hukum mad. Ya, cukup dibaca pendek di sini karena enggak ada hukum mad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas ya, harus jelas huruf as-sof ini ya. Huruf sinnya nas, suara desisnya harus jelas. Nasta'in. Nah, hak hurufnya harus sempurnakan. Saya sudah jelaskan tadi di atas. Nah ini baru hak besar. Hak itu makhrajnya adalah di pangkal tenggorokan. 1 makhraj dengan hamzah. Bukannya di dada, bukannya tapi di sini ya, di pangkal tenggorokan. Nah itu udah hak besar. Yang perlu dilatih adalah hak kecilnya. Hak seperti itu. Ihdinas. Nah, as-sofinnya sama seperti huruf sin, sod sama sin 1 makhraj. Mempunyai sifat yang sama, yaitu as-sofir. Ihdinas siro. Nah, ini 1 ayunan ya, mad tabi'i. Pol ini hati-hati huruf to. To itu mempunyai sifat istilah sama seperti huruf sin. Jadi huruf istilah adalah huruf yang naiknya pangkal lidah bagian belakang sehingga dia tidak keluar secara bebas huruf o-nya. Tidak sirotol, tapi siropo. Jadi masih ada di dalam mulut ya. Siropol. Nah, hati-hati lamnya jangan sampai terpantul, siropol jangan sampai. Kita latih hati-hati karena sering di sini huruf lam memantul. Sirotol mustaqim. Nah, seperti itu.
Siratal ladzina nah sini hati-hati jangan sampai jangan sampai mantul. An'amta. Nah ta ini hati-hati ya, hurufnya hamas. Jadi ta itu makhrajnya adalah punggung lidah bersentuhan dengan gigi seri atas bagian dalam. Ta. Satu makhraj dengan huruf dal dan huruf o ya, mempunyai sifat hamas. Jadi ada desisnya tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan an'amta. Nah, itu berlebihan. Cukup sedikit saja. An'amta ta seperti itu. Alaihim. Nah, sempurna i-nya alai, jangan alai, tapi alai ya. Alai ya seperti itu. Alaihim goi. Nah, i-nya sempurna, jangan goe. Goiril jangan sampai mag ya, jangan sampai memantul di sini. Maghdubi alaihim. Jangan sampai alaihim. Nah, jangan sampai manjang ya. Cukup alaihim, satu ketukan saja. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apabila ada dha yang bertasydid, ini cukup ditekan saja karena dha mempunyai sifat salah satunya adalah al-istitalah ya. Dia mempunyai sifat menggelayut, maka seolah-olah mengeper di sini ada gelayutan. Walau misalnya seperti wal ardi ya. Kalau kita berhenti menjadi wal arm. Nah, seperti ada yang menggelayut, bukannya wal arbo ya, enggak ada pantulan dia. Wal arm. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada mad tabi'i. Ya, apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid di depannya, maka namanya hukumnya adalah mad lazim mustaqal kilmi. Wajib dibaca doanya 6 harokat, lalu ditekan ke huruf lamnya, tapi seperti mengalir seperti air. Jangan seperti ini. Nah, itu tidak boleh terlalu dipaksakan, mengalir saja seperti air. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.